Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan secara singkat perjalanan Madrasah Aliyah Sunan Ampel dari berdiri sampai sekarang. Madrasah Aliyah Sunan Ampel ada di kawasan Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Yang Kecamatan Grogak ini adalah kecamatan yang paling luas di Kabupaten Buleleng, menempati wilayah paling barat. Wilayahnya terbentang dari arah timur ke barat kurang lebih 45 km. Dari dari desa yang paling timur yaitu Desa Tinge-Tinge dan Celukan Bawang, sampai ke desa paling barat adalah Desa Sumber Kelampok. Di Kecamatan Grogak terdapat 14 desa adat. Wilayah Kecamatan Grogak ini dari segi penduduk juga heterogen. Mayoritas sukunya adalah suku Bali, kemudian ada Madura, Sulawesi, dan suku bangsa yang lain yang ada di Indonesia menempati posisi berikutnya. Di wilayah Kecamatan Grogak terdapat Desa Sumberkima yang menurut catatan monografi di Desa Sumberkima, komposisi penduduk di Desa Sumberkima hampir imbang antara jumlah penduduk Muslim dengan non-Muslim. Kondisi yang demikian menjadi potensi untuk mengelola pendidikan, terutama sekolah menengah tingkat atas yang dalam hal ini SMA, SMK maupun Madrasah Aliyah. Nah, potensi ini perlu diadakan semacam lembaga pendidikan untuk menampung sumber daya tadi. Rata-rata anak-anak yang lulus MTS Madrasah Sanawiyah yang ada di Sumberkima adalah Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel, dan SMP Negeri 2 Grogak yang ada di Sumberkima. Yang Muslim rata-rata setelah lulus banyak yang tidak melanjutkan sekolah karena tidak adanya lembaga pendidikan setingkat SLTA. Kalaupun ada, jarak tempuhnya masih ke timur, ada di daerah Sanggalangit, dan timurnya lagi ada di daerah Patas. Kondisi masyarakat Sumberkima yang rata-rata berpenghasilan dari atau bermata pencarian nelayan, rata-rata dalam posisi ekonomi menengah ke bawah. Tentunya untuk menjangkau pendidikan yang memerlukan biaya transportasi, mereka atau masyarakat kurang mampu karena rata-rata penghasilan tiap harinya tidak memungkinkan untuk menutupi itu. Lebih-lebih waktu itu masih belum ada namanya bantuan operasional sekolah atau beasiswa cukup minim sekali, sehingga tidak bisa membantu siswa-siswi yang mau melanjutkan ke studi yang lebih di atasnya. Dengan dasar itu, maka tokoh-tokoh yang ada di Sumberkima, Pejarakan, dan juga sebagian dari Pemuteran menyadari kalau anak-anak lulusan SMP atau MTS yang ada di daerah Sumberkima tidak melanjutkan, maka membuat miris tingkat kompetisinya dengan umat yang lain cukup rendah, tidak begitu bersaing. Oleh karena itu, para tokoh tadi termasuk di dalamnya adalah
para guru di MTS Sunan Ampel Sumberjima menggagas pendirian sekolah lanjutan tingkat atas, yaitu Madrasah Aliyah Sunan Ampel, yang waktu itu didirikan tepat tanggal 8 bulan Mei 1996. Menempati gedung masih sifatnya pinjam, yaitu gedung milik MTS Sunan Ampel. Karena rata-rata juga guru MTS Sunan Ampel ada yang kita ajak mengelola atau menyelenggarakan pendidikan di MA Sunan Ampel. Pengelolaannya MA Sunan Ampel ini di bawah Badan Pengelola Madrasah Aliyah Sunan Ampel Sumberjima. Ketuanya adalah Haji Zuhri Fauzi. Kemudian sekretarisnya Bapak Kamilun almarhum. Sedangkan kepala madrasahnya adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Syauqi Abror almarhum juga. Kemudian kepala tata usahanya adalah Bapak Kamilun. Untuk siswa siswi yang pertama kita terima sekitar 25 orang, dan ujian pertama tahun pelajaran 1998, 1999 dengan hasil lulus semuanya. Untuk selanjutnya sekitar tahun 90 ada suksesi kepemimpinan di Madrasah Aliyah Sunan Ampel, yaitu pimpinannya atau kepala madrasahnya beralih dari Bapak Kiai Ahmad Syauqi Abror kepada Bapak Kamilun SAG. Sejak saat itu sampai tahun 2011 gedung masih menempati sebagian gedungnya MTS Sunan Ampel, dan juga ada mayoritas beberapa gedung sudah dimiliki oleh Madrasah Aliyah Sunan Ampel. Gedung yang di timur yaitu masih satu lokasi dengan MTS Sunan Ampel dan MI Tarbiyatul Islamiyah itu berjalan sampai tahun 2011. Maaf, banyak kelirunya. Kemudian tahun pelajaran 2010-2011 kita pindah ke lokasi di barat, tepatnya di sebelah SD 4 Sumberjima sampai sekarang. Tahun 2018 terjadi suksesi lagi atau bergantian kepemimpinan di MA Sunan Ampel, karena kepala yang lebih dulu yaitu Bapak Kamilun SAG meninggal dunia. Pimpinan berikutnya atau kepala madrasah berikutnya adalah Ibu Linda Dwi Anggraini SPD sampai sekarang. Adapun sumber siswa adalah seputaran Desa Sumberjima, yang sumber realnya adalah dari MTS Sunan Ampel, SMP Negeri 2 Geroka, dan MTS Nurun Najah, atau dari berbagai sumber yang kadang-kadang ada dari Pulau Raas, kadang-kadang atau dari sekitarnya di Kepulauan Madura tadi. Tenaga pendidik, saya kebetulan nih adalah tenaga pendidik atau guru yang ikut dari awal pendirian. Yang masih bertahan adalah saya, yang lainnya sudah tidak ada karena mencari nasib masing-masing kan gitu. Mencari jalan
jalan hidup masing-masing, dan saya masih bertahan di sini. Untuk sumber guru, kita senantiasa mengambil dari berbagai disiplin ilmu. Tentunya bidangnya adalah pendidikan. Alhamdulillah sampai sekarang hampir 90% tidak mismatch yang diajarkan, atau dalam pengertian singkatnya adalah guru mengajar memang sesuai dengan faknya. Seperti saya adalah geografi, Ibu Kepala Madrasah Ibu Linda adalah memang pendidikan ekonomi, wakil kepalanya Bapak Sahmawi Imron memang bidangnya agama, jadi faknya adalah fikih, Quran, hadis, dan guru-guru yang lain juga demikian, sesuai mayoritas lah, tidak mismatch lagi. Jadi ke depan saya berharap Madrasah Aliyah Sunan Ampel yang dengan sarana prasarana yang cukup mumpuni, walaupun tidak bisa dikatakan dengan sempurna, saya berharap dan juga guru berharap bisa berkiprah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Untuk kelulusan, siswa kami rata-rata dari awal mengikuti Eptanas dulu, kemudian menjadi ujian nasional, sampai terakhir ada kebijakan yang diujikan oleh sekolah karena kondisi COVID. Hampir tiap tahun meluluskan hampir 100%. Memang beberapa tahun yang dulu pernah ada siswa yang tidak lulus, tapi itu bisa dihitung dengan jari. Demikian yang bisa saya sampaikan, sekilas perjalanan dari Madrasah Aliyah Sunan Ampel dari awal sampai akhir. Mohon maaf secara singkat saja karena memang katanya tidak usah terlalu panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.